Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Syafitri, perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Anggraini Yunitasari, Anissa Aulia Rufah, Mubitasi Mustikawati, Pritiana Madani, dan Sania Rifki Rufaida. Di sini kami akan mempresentasikan terkait mini riset kami mengenai pendidikan inklusif pada anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu mengenai pertanyaan di ruang kolaborasi, yaitu silakan melakukan mini riset terkait praktik baik pendidikan inklusif dan isu permasalahan pendidikan inklusif di dalam kelas yang bisa Anda temukan pada literatur. Baik, di sini kami kelompok 2 sudah melaksanakan mini riset mengenai pendidikan inklusif pada anak berkebutuhan khusus di kelas 1A. Pada pengajaran di kelas inklusi yang dilaksanakan ada beberapa pengalaman yang terjadi, yaitu mengenai penanganan anak berkebutuhan khusus dengan diagnosa ADHD. Anak berkebutuhan khusus tersebut sangat aktif di dalam kelas. Aktif di sini mempunyai makna anak berkebutuhan khusus tersebut sering berlarian di kelas, berimajinasi serta berbicara sendiri sesuai imajinasi dia. Terkadang anak berkebutuhan khusus tersebut juga terdiam lalu terjadi tantrum. Sebagai guru model di kelas tersebut, kami menangani dengan cara menenangkan serta memberi pengertian dan pemahaman kepada anak berkebutuhan khusus tersebut. Meskipun terkadang anak berkebutuhan khusus tersebut enggan mendengarkan, tetapi kami tetap memberikan pengertian dalam bentuk perbuatan. Kemudian isu permasalahan di dalam kelas yang terjadi yaitu perasaan denial di orang tua anak berkebutuhan khusus atau masih kurang percaya, sehingga menyebabkan anak berkebutuhan khusus tersebut kurang terfasilitasi dengan baik. Isu tersebut terjadi pada sekolah tempat PPL kami. Orang tua anak berkebutuhan khusus tersebut merasa denial atas apa yang terjadi pada anaknya, sering memaksa dan butuh validasi atas kemampuan anaknya. Seiring dengan itu, orang tua kurang memfasilitasi sehingga anak tersebut kurang penanganan dengan baik dan benar. Dengan kondisi anak berkebutuhan khusus tersebut, harusnya mempunyai seseorang guru pendamping khusus atau bersekolah di sekolah luar biasa. Kemudian soal yang kedua itu lakukan analisis terhadap data tersebut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Dari hasil mini riset yang telah kami lakukan, kami dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama itu, apa tantangan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia? Yang pertama itu ada keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang pendidikan inklusif. Kurangnya pelatihan guru menjadi kendala dalam menerapkan pendidikan inklusif yang menyebabkan banyak guru dan tenaga pendidik ini belum memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang cukup tentang strategi pengajaran inklusif dan cara mengelola kebutuhan pendidikan khusus di kelas. Sehingga ini dapat mempengaruhi efek pembelajaran dan keterlibatan peserta didik dengan kebutuhan khusus. Kemudian yang kedua, kurangnya fasilitas dan sarana pendukung yang memadai juga bisa menjadi hambatan dan implementasi pendidikan inklusif. Beberapa sekolah ini masih belum ramah bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus, seperti aksesibilitas bagi peserta didik dengan disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda atau alat bantu mobilitas. Selain itu, masih tidak tersedianya rampal dan toilet yang dapat diakses oleh peserta didik dengan kebutuhan khusus. Alat bantu pendengaran, perangkat teknologi, dan sumber daya lainnya yang mendukung pembelajaran inklusif juga masih terbatas. Kemudian yang ketiga itu ada tantangan dalam hal stigma dan diskriminasi terhadap peserta didik dengan kebutuhan khusus. Nah, terkadang masih ada persepsi negatif atau pandangan stereotip terhadap kemampuan mereka yang dapat mempengaruhi partisipasi mereka dalam pendidikan inklusif. Kemudian yang keempat itu ada kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga terkait dalam mendukung pendidikan inklusif. Ini diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan inklusif yang mendukung peserta didik, khususnya anak berkebutuhan khusus.
Yang kelima itu ada dukungan teknologi yang kurang memadai juga menjadi salah satu tantangan dalam menerapkan pendidikan inklusif, yaitu penggunaan teknologi pendidikan seperti alat bantu belajar atau perangkat lunak yang inklusif dapat membantu peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam mengakses pembelajaran. Namun ketersediaan ini masih terbatas di sekolah. Kemudian yang keenam itu ada kurangnya penelitian dan data yang memadai mengenai pendidikan inklusif di Indonesia. Ini menjadi salah satu hambatan dalam mengembangkan kebijakan dan praktik yang efektif. Kemudian yang B, bagaimana pendidikan inklusif ini dapat memenuhi hak anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan. Nah, untuk ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 Ayat 1 berbunyi, pendidikan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dan berkeadilan atau tanpa diskriminasi. Pasal 5 dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang pendidikan luar biasa menjelaskan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus ini mempunyai hak yang pertama itu memperoleh perlakuan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan keahliannya. Dan yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan. Yang keempat, memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lainnya sesuai dengan keistimewaan mereka. Yang kelima, memperoleh nilai hasil belajar. Dan yang terakhir, memperoleh pelayanan khusus sesuai dengan jenis kelainan yang mereka jalani. Sekian presentasi dari kelompok 2, lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.